Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi PAI minggu lalu, yaitu masih tentang sholat sunnah. Kalau kemarin kita sudah mencari tahu apa itu yang dimaksud sholat sunnah, lalu sholat sunnah itu ternyata dikelompokkan jadi ada yang berjamaah, ada yang dilakukan sendiri, dan ada yang boleh dilakukan secara berjamaah ataupun dilakukan sendiri. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan tata cara sholat sunnah. Namun Ustazah tidak akan menjelaskan keseluruhan tata cara sholat sunnah, hanya ada beberapa sholat sunnah yang akan kita bahas hari ini. Kenapa? Karena seperti sholat duha, sholat tarawih, lalu ada sholat rawatib, dan beberapa sholat lainnya yang dikerjakan secara biasa, artinya dikerjakan dengan tidak ada tambahan bacaan maupun tambahan gerakan, tidak akan Ustazah jelaskan di sini. Baik, sekarang kita mulai untuk mempelajari tentang tata cara sholat sunnah. Ada sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat khusuf, sholat istisqa, dan sholat tasbih. Ustazah minta teman-teman semua untuk memperhatikan dengan detail, dan apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman sampaikan di grup, karena nanti kita akan mencoba untuk mempraktekkan. Ustazah akan minta teman-teman untuk praktek salah satu dari sholat sunnah yang telah Ustazah sampaikan hari ini. Sholat yang akan kita bahas tata caranya, yang pertama ada sholat idul fitri dan sholat idul adha. Kenapa Ustazah jadikan satu? Karena antara sholat idul fitri dan sholat idul adha itu tata caranya sama. Yang membedakan adalah niat untuk sholatnya. Baik, sekarang kita mulai nih untuk membahas bagaimana cara melaksanakan sholat idul fitri dan idul adha. Tentunya sebelum kita melaksanakan ibadah atau melakukan banyak hal, kita mulai dengan niat. Nah, sama seperti sholat idul fitri dan idul adha, kita mulai untuk membaca niat dalam hati kita. Bagaimana niatnya? Untuk sholat idul fitri, niatnya adalah usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Dan untuk sholat idul adha, perbedaannya tipis. Usolli sunnatal li'idil adha rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat dalam hati, lalu kita mulai untuk takbiratul ihram. Bagaimana? Allahu Akbar. Nah, ini dia takbiratul ihram. Lalu, setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Boleh menggunakan doa iftitah yang biasa teman-teman baca. Misal, ada yang biasa menggunakan Allahumma ba'id baini. Silahkan teman-teman membaca doa iftitah tersebut sampai selesai. Lalu, yang biasa menggunakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Teman-teman juga membaca doa iftitah itu sampai selesai. Namun, kenyataannya, ketika kita menjadi makmum dalam sholat idul fitri atau idul adha, kita kok merasa Ustazah setelah takbir pertama itu langsung takbir kedua, langsung cepat. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Nah, teman-teman mungkin akan bertanya, kok cepet banget? Mana sempat kita membaca doa iftitah? Sebagai makmum tentu kita mengikuti imam. Apabila imam sudah melakukan takbir selanjutnya, maka kita tidak perlu membaca doa iftitah, atau jika kita membaca doa iftitah baru sebentar pun kita langsung mengikuti untuk takbir selanjutnya, karena hukum membaca doa iftitah di sini pun hukumnya sunnah, artinya ketika kita tidak membacanya itu tidak apa-apa, dan tugas kita sebagai makmum adalah mengikuti imam. Nah, setelah membaca doa iftitah, mulai nih kita bertakbir 7 kali untuk rakaat pertama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Nah, di sela-sela membaca doa, di sela-sela kita takbir 7 kali, apa kita diam saja? Tidak. Ada bacaan yang harus kita baca, yaitu bacaan tasbih. Bagaimana bunyinya? Di situ teman-teman bisa lihat bacaan yang kita baca di antara takbir 7 kali adalah Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah? Setelah selesai 7 kali, mulailah membaca surat Al-Fatihah. Seperti sholat biasa, setelah surat Al-Fatihah ada membaca surat lainnya. Dalam hal ini, diutamakan adalah surat Qaf atau surat Al-A'la. Lalu, setelah membaca surat lain tersebut, kita melakukan sholat
seperti biasanya, artinya ruku, i'tidal, dan selanjutnya. Sampai akhirnya kita berdiri lagi untuk rakaat kedua. Nah, bedanya antara rakaat pertama dan kedua adalah jumlah takbir. Ketika rakaat pertama tadi 7 takbir, yang rakaat kedua ada 5 takbir. Dan tentu saja di antara 5 takbir itu kita membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti itu terus dilanjutkan dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah, lalu surat lain di sini diutamakan surat Al-Ghasyiyah, dan setelah membaca surat Al-Ghasyiyah, ruku, i'tidal, dan kita melanjutkan sholat sampai akhir seperti sholat-sholat lainnya. Tentu saja diakhiri dengan salam. Sholat yang akan kita bahas selanjutnya adalah sholat kusuf dan sholat khusuf, yaitu sholat yang kita laksanakan ketika terjadi proses gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini cuma 2 rakaat, tapi ternyata nanti kita akan berdiri membaca surat Fatihah dan surat lainnya sebanyak 4 kali, yang biasanya seharusnya 2 kali, tapi di sini 4 kali, rukuknya 4 kali, i'tidalnya juga 4 kali. Namun selain itu dilaksanakan seperti sholat biasanya. Kita bahas ya. Yang pertama, kita membaca niat dalam hati. Niatnya untuk sholat gerhana matahari adalah usolli sunnatal kusufi rok'ataini lillahi ta'ala. Adapun untuk sholat gerhana bulan bunyinya usolli sunnatal khusufi rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu kita takbiratul ihram seperti sholat biasanya. Allahu Akbar. Lalu baca doa iftitah, terus baca Al-Fatihah dan surat panjang. Setelah itu kita ruku nih. Sama kan kayak urutan sholat biasa. Allahu Akbar. Setelah rukunya itu tapi ternyata nggak ruku biasa. Ruku di sini kita memperpanjang waktunya, yaitu dengan memperbanyak bacaan tasbih. Tidak ada jumlah yang ditentukan dalam membaca tasbih di sini, artinya sekuat teman-teman. Setelah ruku, kita bangun untuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Biasanya setelah i'tidal, tangan kita kan langsung turun ke bawah. Tapi di sholat gerhana ini, tangan kita langsung kembali bersedekap nih. Kembali di depan dada, seperti proses ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena setelah i'tidal kita akan membaca iftitah kedua kalinya di rakaat pertama. Sudah, saya ulangi, sami Allahu liman hamidah, plek, langsung bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi Al-Fatihah sama surat lain. Setelah surat lain, ruku, Allahu Akbar untuk rukunya panjang, lalu bangun lagi untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Karena ini sudah i'tidal kedua di rakaat pertama, maka kita menurunkan tangan kita seperti sholat biasanya. Lalu kita melanjutkan seperti sholat biasanya, yaitu sujud, lalu duduk di antara sujud yang kedua, lalu berdiri lagi untuk rakaat yang kedua. Di rakaat kedua, kita melaksanakannya sama seperti rakaat pertama lagi. Ustaz terangkan secara cepat. Jadi ini udah mulai rakaat kedua nih. Allahu Akbar. Baca surat Al-Fatihah, lalu baca surat panjang. Setelah itu kita ruku. Allahu Akbar. Setelah ruku, bangun untuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allah yang pertama, i'tidal pertama di rakaat kedua. Kita bersedekap lagi. Lalu baca lagi Al-Fatihah. Lalu surat tambahan, lalu ruku lagi, Allahu Akbar. Lalu i'tidal yang kedua, sami Allahu liman hamidah. Baru tuh karena kita di rakaat kedua sudah melakukan baca Fatihah 2 kali, ruku 2 kali, i'tidal 2 kali, maka kita melanjutkan seperti sholat biasa, yaitu sujud, duduk di antara 2 sujud yang kedua, lalu tahiyat dan diakhiri dengan salam. Namun, Ustazah ingatkan, kita perhatikan di nomor 12 bahwa pada sujud terakhir di rakaat kedua dianjurkan membaca tasbih. Artinya sebelum duduk untuk tasyahud, sebelum tahiyat kan teman-teman sujud dulu tuh, sujud yang kedua. Itu teman-teman membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita memperbanyak membaca istighfar dan tasbih yang tadi sama seperti ketika sholat Idul Fitri. Diperbanyak, di sini tidak ada jumlah ketentuannya. Lalu setelah itu kita sholat diakhiri dengan tahiyat
dan dilanjutkan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam yang kedua. Sholat ketiga yang kita bahas hari ini adalah sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Bagaimana pelaksanaannya? Setelah kita semua bersiap untuk melaksanakan sholat, muadzin tidak mengumandangkan adzan atau iqomah seperti ketika melaksanakan sholat fardu ataupun sholat rawatib. Namun di sini sholat istisqa dilaksanakan seperti sholat biasanya. Yang membedakan adalah niatnya. Dalam sholat ini, setelah membaca surat Al-Fatihah, diutamakan mencari surat yang panjang. Jadi sama seperti sholat sunnah yang Ustadzah jelaskan sebelum ini, diutamakan kita mencari surat yang panjang. Yang ketiga yang harus kita tahu adalah setelah kita selesai salam, artinya kita sudah selesai melaksanakan sholat ini, khatib membaca 2 kali khutbah. Yang pertama, khutbahnya diawali dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua, khutbahnya diawali dengan membaca istighfar 7 kali. Bagaimana bunyinya? Istighfar bunyinya adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sholat terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah sholat tasbih. Sebenarnya pelaksanaan sholat tasbih ini sama seperti sholat sunnah 2 rakaat lainnya. Yang membedakan, dalam setiap gerakan, setelah kita membaca bacaan dalam gerakan tersebut diselingi dengan bacaan tasbih. Bacaan tasbihnya sama seperti yang kita baca ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang kita cari tahu nih berapa jumlah tasbih yang akan kita baca ketika kita melaksanakan sholat tasbih. Nih pelaksanaannya. Yang pertama, diawali dengan niat usolli sunnat tasbih ruk'ataini lillahi ta'ala. Nah, kita tahu kalau sholat tasbih itu ada totalnya 4 rakaat. Namun ketika kita mengerjakan di malam hari, kita melakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun bila di siang hari kita melakukannya 4 rakaat sekaligus. Nah, setelah diawali dengan niat, kita takbiratul ihram seperti sholat biasanya. Allahu Akbar. Lalu membaca surat Al-Fatihah, ditambah surat lainnya. Nah, kalau biasanya setelah kita membaca surat lainnya itu kita langsung ruku, di sini kita nggak langsung ruku, tapi membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jumlahnya 15 kali. Lalu ruku, terus membaca bacaan ruku seperti yang teman-teman baca ketika ruku biasanya, lalu dilanjutkan membaca tasbih 10 kali. Setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah itu tasbih lagi 10 kali. Setelah membaca tasbih baru sujud. Sujud pertama selesai, membaca bacaan sujud, tasbih lagi 10 kali. Lalu duduk di antara 2 sujud. Setelah membaca bacaannya, kita tasbih lagi 10 kali. Lalu kita melakukan lagi sujud kedua, membaca tasbih 10 kali. Itu kita sudah selesai tuh rangkaian tasbih dalam rakaat pertama. Namun, biasanya ketika kita akan berdiri untuk rakaat kedua, biasanya kan kita ada duduk tumak nina sebentar. Duduk sejenak lalu berdiri. Nah, kalau di sholat tasbih ini, duduk ini disebut dengan duduk istirahah. Jadi setelah teman-teman melaksanakan sujud yang kedua, duduk bentar, baca tasbih 10 kali, baru deh berdiri buat rakaat yang kedua. Nah, pelaksanaannya rakaat kedua itu sama. Jumlah tasbihnya sama seperti yang dibaca ketika rakaat pertama tadi. Namun, ketika kita membaca tasyahud awal atau tasyahud akhir, atau ketika yang mungkin teman-teman tahu tahiyat, itu setelah membaca tahiyat kita membaca tasbih 10 kali baru deh kita mengakhirinya dengan salam. Jadi setiap rakaat itu kita bisa membaca 75 tasbih. Karena sholat tasbih ini 4 rakaat, maka totalnya ada 300 tasbih.